Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu merasa kelompoknya adalah kelompok yang eksklusif, kelompok yang istimewa, dan kelompok yang paling tahu. Karena merasa kelompoknya adalah paling tahu atas aturan, membuat mereka sangat tanggap melihat kesalahan orang lain. Demikian juga ketika mereka melihat murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Segera mereka pun menegur Yesus atas perbuatan murid-muridnya itu. Mendengar teguran orang Farisi dan ahli Taurat ini, Yesus tidak segera menjawab mereka. Tapi Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutlah yang menajiskan orang." Yesus dengan tangkas menghukum orang Farisi dan ahli Taurat yang ingin menghukum Yesus. Perkataan Yesus di depan orang banyak itu telah menyatakan kepada orang banyak bahwa bukan murid-muridnya yang najis, tapi orang Farisi dan ahli Taurat itulah yang najis. Sebab dari mulut mereka telah keluar kata-kata penghakiman, penghukuman terhadap Yesus dan murid-muridnya. Perkataan Yesus ini punya dasar, yakni dari kitab Bilangan, yang tentunya hukumnya lebih tinggi daripada hukum adat. Dalam kitab Bilangan 12 ayat 1-13, Allah sendiri telah menghukum Miriam dan Harun, yang dari mulut mereka telah keluar kata-kata hujat terhadap Musa. Allah murka terhadap kata-kata yang keluar dari mulut Miriam dan Harun, hingga kemurkaan Tuhan membuat Miriam menderita kusta berwarna putih seperti salju. Tapi syukurlah, Musa adalah orang yang lembut hatinya. Melihat penderitaan Miriam, Musa pun bermohon kepada Allah agar penyakit Miriam disembuhkan. Jadi, dari kisah Miriam dan Musa ini, jelaslah dan benarlah apa yang dikatakan Yesus. Bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulutlah yang menajiskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita juga kerap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, seperti Miriam dan Harun. Hanya karena kecemburuan, iri, dan dengki, dari mulut kita keluar kata-kata hujat, fitnah, dan kutuk. Yang keluar dari mulut kita itulah yang selalu menajiskan kita di hadapan Allah. Yesus adalah Maha Kasih. Dari hati yang penuh kasih, tentu tidak keluar kata-kata hujat, fitnah, dan kutuk. Tapi semua itu keluar dari hati yang cemburu, iri, dan dengki, yakni benih yang ditabur oleh iblis di hati manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini kita memasuki tahun politik. Pemilu sudah dekat. Para calon sudah mendeklarasikan diri kepada masyarakat.
partai-partai telah mulai menarik perhatian rakyat. Semakin dekat pada waktu pemilu itu, kita pun akan mulai mendengar dan menyaksikan suatu partai menjelekkan partai lain. Suatu kandidat mulai memfitnah kandidat lain agar rakyat tidak tertarik pada kandidat saingannya. Akhir-akhir ini kita menyaksikan di media-media sosial saudara Gerung yang melontarkan kata-kata keji terhadap Presiden Joko Widodo, yang menyebut Presiden Joko Widodo bajingan, tolol. Namun, Presiden Joko Widodo tidak membalas caci maki itu dengan caci maki, tapi mengatakan bahwa caci maki Rocky Gerung itu adalah hal kecil. Dan Presiden Joko Widodo tidak menuntut Rocky Gerung di depan hukum. Dengan pengajaran Yesus hari ini, kita tentu dapat menilai siapakah di antara Rocky Gerung dan Joko Widodo yang najis di hadapan Allah, yang menajiskan diri dengan mulutnya. Sebab apa yang keluar dari mulut manusialah yang menajiskan manusia itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga dengan sabda Allah bagi kita hari ini, kita mempunyai hati yang tulus, sehingga tidak menajiskan diri kita sendiri dengan apa yang keluar dari mulut kita. Amin. Tuhan memberkati.